Shalom. Jumpa lagi bersama kami di dalam Midweek Online Service. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Februari 2021. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua tetap semangat, Ya. tetap sehat, dan penuh sukacita dari Tuhan. Amin. Nah, untuk Midweek Online Service hari ini nih, siapa nih pembicaranya? Nah, ayo kamu bisa tebak gak? Seorang pria ganteng, ketua teologi dari Gereja Bethel Indonesia, ayah dari 3 orang anak. Ayo. Aku tahu nih, pasti Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Curang, kamu ada bocoran ya. Oke, kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mungkin siapkan catatan. Kita mau mendengarkan dari awal, pertengahan sampai akhir, pasti kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Selamat menyaksikan. Shalom warga kerajaan di GBI MOI. Senang sekali saya Roni Daud Simeon bisa berjumpa dengan Anda dalam ibadah online saat ini. Haleluya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saya mau sampaikan bahwa tidak ada kabar yang lebih menyenangkan daripada kabar Injil. Ya, karena kata Injil itu sesungguhnya adalah evangelion. Good news, kabar baik. Kabar baiknya apa? Wow, luar biasa. Seperti 1 Korintus 15 menjelaskan, kabar baiknya adalah Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita sehingga kita mengalami pengampunan dosa. Haleluya. Tapi juga Yesus Kristus dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut untuk mengambil kunci kerajaan maut. Dan pada hari yang ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan setan-setan. Yes, kemenangan di pihak kita. Lalu kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu hal yang luar biasa bukan? Dan berikutnya dia akan datang kembali. Haleluya. Untuk mengangkat kita umatnya dan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Puji nama Tuhan. Dan kali ini saya mau sharing kepada Anda semuanya tentang kabar baik, yaitu di mana kita juga harus berhati-hati dalam perjalanan hidup kita, karena Alkitab mengatakan ada banyak jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju ke jurang maut. Saya akan sharingkan tentang 3D, bukan 3 dimensi, tapi hati-hati dengan apa yang disebut dengan distraction, deviation, bahkan distortion. Semuanya bermakna sama. Pembelokan dan juga penyimpangan, ya. Kata dosa di dalam kata Yunani digunakan kata hamartia, missing the target, meleset dari sasaran. Kelihatannya berjalan lurus tapi ternyata tidak sesuai dengan sasaran. Itu yang dikerjakan oleh kerajaan kegelapan sehingga manusia dikuasai oleh dosa. Kelihatannya baik tetapi dia tidak sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu perhatikan, saya mau tekankan pada saat ini finding your north true. Mari kita temukan kembali apa yang menjadi kompas kehidupan kita, ya, supaya kita back to the original purpose. Kembali kepada tujuan awal kenapa Tuhan itu menciptakan kita dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, purpose, tujuan yang Tuhan inginkan, dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyimpang ke kanan ke kiri. Sebab penyimpangan, pembelokan ini sangat berbahaya sekali. Satu kali ada peristiwa yang kenyataan merupakan tragedi penerbangan Korea Selatan yang terbesar. 1 September tahun 83. Pada waktu itu sebuah penerbangan Korean Air, mereka terbang dari JFK New York menuju ke Gimpo, Incheon, Seoul, dan singgah lebih dulu transit di Anchorage yang ada di Alaska. Ya, waktu tiba di Alaska tidak ada masalah, tetapi dari Alaska, Anchorage itu kembali ke Gimpo, Seoul. Entah kenapa pilotnya tidak dengan seksama mengikuti alat-alat navigasi waktu itu yang menggunakan sistem koordinat. GPS belum digunakan pada waktu itu. Dan hanya beberapa derajat saja penyimpangannya. Tetapi kalau ditarik garis yang panjang, perjalanan yang sekian jam dan belasan ribu kilometer, maka yang terjadi adalah ini dia. Penyimpangannya makin lama makin melebar. Seharusnya menuju ke Gimpo, Korea Selatan. Tapi mereka akhirnya ada di atas Laut Okhotsk
zona militer Uni Soviet waktu itu. Dan ingat waktu itu Uni Soviet bukan Rusia, masih saingan Amerika Serikat. Kemudian pesawat Sukhoi mengintai mereka karena dianggap pesawat sipil ini pesawat mata-mata. Dan kemudian ditembak. Dan singkat kata 269 penumpang plus kru meninggal dunia. Dan menjadi tragedi terbesar dalam dunia penerbangan Korea Selatan. Gara-gara apa? Seorang pilot yang tidak memperhatikan jalur yang seharusnya, sistem koordinat yang harus diikuti. Derajatnya yang berbeda cuma sedikit, tapi ujungnya kematian yang mengerikan. Dalam hidup setiap kita hati-hati dengan kita seringkali beralasan, oh nggak apa-apa ini dosa-dosa kecil, oh nggak apa-apa ini kebiasaan-kebiasaan buruk biasalah, kita masih manusia, kita masih daging. Tapi saya ingatkan kepada setiap kita warga kerajaan, berhati-hatilah. Sebab Tuhan menciptakan kita dalam Kejadian 1:26, diciptakannya kita serupa segambar dengan Dia. Marilah kita membuat manusia yang serupa segambar. Di sini Tuhan menetapkan kita punya nature, karakteristik seperti Tuhan, aslinya seperti itu ya. Dan di situ di mana kita mempunyai sifat karakter seperti Tuhan, kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan, integritasnya Tuhan. Dan menarik sekali kata holy, suci, kata kudus itu artinya become one, menjadi satu. Menjadi satu apa? Satu kata, satu perbuatan. Dan ini juga sinonim kata holy pula dengan integritas, integrity. Integritas itu suatu keadaan unggul. Di mana ada orang maupun tidak ada orang, kita tetap sama. Kalau orang punya integritas, tentunya orang tidak butuh polisi. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya ada orang dan tidak ada orang, dia akan mentaati firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Sebab itu mari kita kembali kepada tujuan awal. Siapa tahu dalam perjalanan hidup kita telah terjadi deviasi, penyimpangan, bahkan distortion yang sangat mengerikan. Ini saatnya kita kembali ke kompas kehidupan kita. Finding back you're not true. Temukan kembali saudaraku kompas kehidupan supaya kita tetap selaras dengan firman Tuhan. Dan saya mau ingatkan pula apa yang terjadi distorsi, ya, pembelokan, penyimpangan yang kemudian dulunya dianggap sesuatu yang tidak normal, sekarang dianggap normal. Yaitu apa saja? Saya tunjukkan ada 4 area. Yang pertama yang disebut dengan biological identity distortion. Ya, distorsi identitas secara biologis. Apa itu contohnya? Itu dia bedah untuk orang mengalami transgender. Pria dioperasi jadi wanita, wanita dioperasi jadi pria seperti itu. Dulu dianggap sesuatu tidak wajar, aneh sekali. Zaman sekarang dianggap yang wajar, apalagi di negara-negara maju. Anda lihat bagaimana pelantikan Presiden Amerika yang terbaru Joe Biden, dan di mana salah satu stafnya itu adalah seorang transgender. Ya, dan Anda melihat itu menjadi suatu kewajaran. Bahkan situs website resmi Gedung Putih, mereka sekarang menambahkan kalau pria itu ada Mr. Lalu wanita Mrs. dan Miss gitu. Ditambahkan lagi sekarang dengan MX. Artinya apa? Ya, yang mereka merasa ragu yang jadi wanita atau pria. Saudara, ini suatu hal yang mengerikan, ya. Dan kalau dulu dianggap ketidaknormalan, sekarang dianggap normal. Berikutnya lagi yang disebut dengan psychological identity distortion. Ya, distorsi atau pembelokan identitas secara psikologis. Wow, memunculkan teori-teori evolusi. Bagaimana manusia dibilang berasal dari monyet. Astaga, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau manusia berasal dari monyet, bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Tumbuhan tidak mengalami evolusi. Nyata benar, teori ini gagal total. Tapi memunculkan apa daripada psychological identity distortion ini? Itulah disebut dengan LGBT movement. Gerakan LGBTQ. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak membenci saudara-saudara kita yang mengalami masalah dengan identitas, yaitu tentang LGBTQ ini. Saya mengasihi mereka, saya tidak membenci mereka. Tetapi saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa LGBTQ ini adalah merupakan akibat dari kuasa dosa. Dan di dalam Yesus Kristus kita bisa disembuhkan. Kita bisa kembali seperti jati diri, sebab Alkitab menjelaskan Tuhan cuma menciptakan 2 jenis kelamin. Adam and Eve, and not Steve.
Perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu gerakan ini sekarang semakin meluas. Populasinya di seluruh dunia sekitar 3-4% saja. Tapi gaungnya itu seperti suara mayoritas. Anda lihat di Amerika hari-hari ini. Dan di beberapa negara-negara Eropa, negara yang maju. Saudara aku dikasih Tuhan, sekali lagi ini bukan kehendak Tuhan. Dan mereka mencoba masuk di semua lini untuk mengatakan bahwa mereka itu wajar-wajar saja. Bahkan di Indonesia ada statement dari sebuah aliran gereja yang besar yang menyatakan bahwa itu karunia Tuhan. Padahal jelas-jelas Alkitab mengatakan hal yang tidak menyetujui dan melarang tentang kegerakan LGBTQ ini. Karena Alkitab memberikan kesembuhan. Di dalam Yesus ada pemulihan yang terjadi. Sekalipun mereka beralasan karena hormonal. Secara medis hormonal bisa disembuhkan. Mereka beralasan struktur otaknya berbeda. Ternyata setelah melewati pembedahan maupun dengan teknologi yang ada. Ternyata mereka yang katanya LGBTQ dengan yang manusia normal itu. Tetap itu tidak ada perbedaan tentang struktur otak. Dan juga mereka mengatakan masalah DNA. Ternyata saudaraku, kalau DNA berarti semua anaknya dan sebagainya dari keturunan yang sama. Tapi ternyata didapati tidak. Jadi alibi yang dibangun tidak benar semuanya. Hanya Yesus yang sanggup menolong Anda. Dan di dalam Kristus ada jalan keluar sehingga Anda bisa kembali pada identitas yang sejati. Yang Tuhan inginkan terjadi. Berikutnya yang disebut dengan socio-cultural identity distortion. Ada pembelokan identitas yang secara budaya sosial. Ya, memunculkan apa itu? Perkawinan sejenis. Aduh, Menteri Perdagangan Amerika mengumumkan bagaimana dia punya suami. Padahal dia laki-laki, saudaraku. Dan kemudian inilah muncul yang disebut LGBT society. Masyarakat LGBT. Dan ini dikembang, disebarluaskan. Ya, ada 3 level. Yang pertama hanya simpatisan. Tapi yang kedua pelaku-pelaku LGBTQ. Tapi yang ketiga adalah mereka yang menyebarkan ideologi ke seluruh dunia bahkan sampai ke Indonesia. Sebab itu gereja Tuhan harus waspada untuk kita memberitakan Injil kerajaan yang benar-benar yang sesuai dengan Tuhan katakan. Dan kita tidak melakukan pembelokan ataupun distorsi, penyimpangan dan sebagainya. Dan yang berikutnya hati-hati yang disebut dengan spiritual identity distortion. Yaitu pembelokan identitas secara spiritual. Dan ini iblis sudah lakukan kepada Adam dan Hawa. Padahal manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tapi iblis berkata kepada mereka, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu jadi sama seperti Tuhan. Padahal sudah sama seperti Tuhan. Dan firman Tuhan mulai dibelokkan, perintah Tuhan mulai dibelokkan. Saya ingatkan kepada saudara dalam work from home ini, mari baca Alkitab banyak-banyak. Ya, renungkan firman Tuhan, praktekkan. Saya ajak jemaat jangan merasa, oh saya cuma jemaat biasa, biar itu urusan pendeta-pendeta, mereka yang full timer saja. Semua kita harus mengerti kebenaran. Kalau tidak, ya akan ada pembelokan, penyimpangan, distorsi. Kita lihat bagaimana pengajaran-pengajaran sesat hari-hari ini begitu gencar lewat YouTube, sosial media yang bekerja. Sebab itu hati-hati. Kita harus menemukan kembali kompas kehidupan kita. Finding your not true. Ya, menemukan kembali supaya kita tetap hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Saya akan tunjukkan kepada saudara hati-hati bagaimana seperti kata. Kata itu kalau kita taruh di air panas langsung, air yang mendidih, dia langsung bisa loncat dan menyelamatkan dirinya. Tetapi kalau kata itu ditaruh di air dingin lalu dibawanya diberi tungku api, diberi kompor yang menyala, kemudian air itu mulai lambat laun menjadi hangat. Kata itu masih enak berenang di situ. Dan kemudian panas itu terus bekerja dari hangat mulai menuju panas. Katak itu pun senang sekali masih berenang di situ. Dan sampai satu waktu air mendidih, ternyata katak tersebut tetap ada di dalam dan dia tidak bisa lompat padahal dia bisa lompat seharusnya. Kenapa? Dia telah melakukan adjustment, penyesuaian dengan lingkungan yang ada. Berhati-hatilah saudaraku dikasih Tuhan. Kadangkala baru bertobat terima Yesus, kita menjaga kesucian, kita tidak mau melakukan ini itu yang melukakan, yang mendustai Roh Kudus atau melukakan hati Tuhan.
Tetapi apa yang terjadi berapa banyak karena kita membiarkan dosa-dosa kecil. Ya, kita membiarkan lingkungan-lingkungan yang tidak benar, lalu kita mulai kompromi dengan dosa dan kita tidak tinggal lagi dalam integritas. Padahal Alkitab berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan dan boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangan dan hatinya, dialah yang terima berkat dari Tuhan. Orang yang bersih tangan dan hatinya, dialah yang terima berkat dari Tuhan. Alkitab menjelaskan orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Orang-orang ini berhak menerima keadilan, berkat keselamatan yang daripada Tuhan. Oh saudaraku dikasih Tuhan, mungkin beberapa kita berkata, Pak, kalau saya hidup benar, sungguh-sungguh takut Tuhan dalam integritas saya, maka saya tidak bisa kaya, saya tidak bisa mengalami berkat, saya tidak dihargai orang. Siapa bilang, saudaraku? Saya mau beritahu, tujuan hidup kita bukanlah menjadi orang kaya. Saya harus ingatkan lagi, tujuan hidup kita yang utama bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang terkenal. Alkitab menjelaskan bukan itu. Kekayaan dengan popularitas itu nggak apa-apa, silakan. Kalau Anda bekerja keras, Anda mengandalkan Tuhan dan melakukan dengan cara yang benar, saudaraku, Anda berhak menjadi kaya. Tidak salah, Alkitab tidak menentang soal itu. Anda menjadi terkenal silakan, tapi itu bukan tujuan hidup kita yang utama. Ya, kalau kekayaan, popularitas dan sebagainya itu seperti batu pijakan, stepping stones. Kalau kita menyeberang ke sungai dan kita harus menyeberang dengan cara seperti ini, itu batu-batu pijakan. Dan jangan berhenti di situ, jangan berhenti di kekayaan, popularitas. Anda sama dengan berhenti di tengah sungai, dan kalau ada banjir bandang datang, Anda akan hanyut dan binasa. Tapi ada tujuan yang utama, the main goal is not to be rich nor to be famous, but to be like Jesus. Menjadi serupa seperti Kristus. Imago Dei, imago Christi, itu tujuan utama kita. Jangan pernah ada pembelokan ke kiri maupun ke kanan. Fokus pada tujuan, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Evaluasi hidup kita, evaluasi pekerjaan kita, bisnis kita. Apakah yang kita kerjakan, bisnis kita, hidup kita, apakah semakin membuat kita menyerupai Tuhan Yesus atau tidak? Apakah membawa kita semakin mendekat kepada Kristus atau tidak? Jika tidak, evaluasi baik-baik. Kalau perlu Anda berani meninggalkannya. Sebab Yesus mengajarkan supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan, hendaklah sangkal dirinya, pikul salib setiap hari. Saudaraku dikasih Tuhan, seperti Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Waduh saudaraku, kita harus mulai merenungkan sungguh-sungguh, apakah bisnis kita, rumah tangga kita, hidup kita, kuliah kita, studi kita, pelayanan kita, apapun yang kita bangun, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yes, jangan cari Tuhan dengan berkata, saya mau dapat apa. Tapi datang kepada Tuhan dengan berkata, saya hidup untuk menyenangkan Engkau. Saya hidup Tuhan untuk taat akan ketentuan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kita membutuhkan apa yang disebut dengan anugerah. Karis kata Yunaninya. Apa itu anugerah karis? God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita
supaya kita bisa taat kepada firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin taat tanpa anugerah. Tapi anugerah juga bukan sesuatu yang murahan sehingga kalau sudah terima anugerah kita bebas berbuat dosa seperti orang-orang yang berpikir hyper grace. Oh, ada anugerah saya bisa minta ampun dosa. Saya kan masih manusia, saya bisa jatuh dalam dosa. Saya minta ampun, saya bisa minta ampun, saya minta ampun terus. Ada anugerah kok. Lalu kita mulai meremehkan karya Kristus di kayu salib. Anugerah justru diberikan memampukan hidup benar. Memampukan kita hidup suci karena kekuatan Allah. Dan minta anugerah Tuhan supaya perasaan kita selaras dengan perasaan Yesus Kristus. Minta anugerah Tuhan supaya pikiran kita tunduk kepada pikiran Kristus. Minta anugerah Tuhan supaya kehendak kita selaras dengan kehendak Kristus. Dan kita semua menjadi pelaksana kehendak Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Karena anugerah yang menopang kita. Tetapi Anda harus kuat dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata, wow, barang siapa mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakannya. Lihat baik-baik, harus tahu dulu kebenaran, baru kebenaran memerdekakannya. Mau ingin merdeka, harus tahu dulu kebenaran. Makanya harus cari tahu kebenaran. Dan mulai mengerti kebenaran. Mulai melakukan kebenaran. Saudaraku, di saat-saat ini saya dorong Anda punya pengalaman pribadi yang disebut dengan love encounter, power encounter, miracle encounter, bahkan the truth encounter. Perjumpaan dengan kasihnya, perjumpaan dengan kuasanya, perjumpaan dengan mujizatnya, tapi juga perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma mengalami encounter, tapi menghidupi kebenaran itu sangat penting sekali. Dan saya percaya kalau kita kerjakan itu, kita betul-betul merdeka. Haleluya. Kita akan dilepaskan dari segala bentuk kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Dan jangan khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan berkata, seek first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added to you. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua kebutuhan kita, makan, minum, pakaian, jangan khawatir. Tuhan kita, Raja kita, berkuasa memelihara kita. Senangkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Kalau saya ibaratkan seperti Raja Wali. Raja Wali itu butuh terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama adalah sayap keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Nearness is likeness, kedekatan, keserupaan dengan Tuhan. Haleluya. Semakin dekat sama Tuhan, semakin menyerupai Tuhan. Ini penting ya. Ini bicara mengalami kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi jangan berhenti cuma di satu sayap. Ada harus pakai sayap yang berikutnya untuk bisa terbang tinggi, mengatasi setiap badai kehidupan. Apa itu? Sayap hormat dan takut akan Tuhan. Karena apa? Karena Allah kita api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 berkata, Allah kita adalah consuming fire. Api yang menghanguskan. Dia bukan cuma Allah yang penuh kasih, penuh anugerah. Ya, itu memang betul. Tapi jangan lupa, di sisi lain Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Setiap yang kita lakukan harus menghadapi pengadilan yang akan datang. Saya harus ingatkan bahwa ada kekekalan menanti di depan kita. Sewaktu saya ada di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saya masuk tanggal 21 Maret tahun 2020, terpapar COVID-19. Setelah seminggu saya batuk panas tinggi 39,1 derajat. Dan kemudian ronsen 3 kali tidak ketahuan sampai akhirnya CT scan. Semua paru-paru saya sudah putih, saudaraku. Dan dokter berkata ini positif corona. Walaupun waktu itu belum dites apa-apa. Dan kemudian saudaraku, selama hari-hari di rumah sakit itu, saudaraku, suatu pengalaman yang tidak enak. Saya harus diberi oksigen penuh, saudaraku. Karena saturasi oksigen saya bisa turun sampai 84. Lalu kemudian saya harus minum obat tidur karena saya tidak bisa tidur berhari-hari. Sebuah pengalaman yang sangat menyiksa sekali. Tapi by the grace of God, oleh darah Yesus Kristus, oleh bilur Yesus, akhirnya saya telah mengalami kesembuhan total. Ketika saya mengalami lawatan, ada seseorang menyentuh pundak saya lihat dan tidak ada orang lain. Ya, sampai 2 kali menyentuh. Saya kira suster yang datang membawa obat yang biasanya ada 11 pil yang saya minum termasuk vitamin.
Tetapi tidak ada orang, ternyata itu ada di kitab Kisah Rasul 12. Bagaimana Petrus karena beritakan Injil di penjara, dibelenggu. Lalu kemudian tengah malam malaikat datang menepuk dia, membangunkan dia, melepaskan belenggunya. Dan penjara yang dijaga 4 lapis beregu oleh tentara Romawi itu pun dia bisa lewat dan tentara tidak ada yang tahu. Dia berpikir mimpi, tapi di luar dia sadar malaikat telah melepaskannya. Saya punya pengalaman pribadi, saya disentuh selama 2 kali. Dan saya mengalami kesembuhan total. Panas tinggi, demam turun. Dokter periksa, dokter bilang 2 hari tidak panas lagi, boleh pulang. Dan here I am, saya sembuh total. Bahkan 1 bulan setelah saya dinyatakan sembuh, saya check up kembali karena ada berita bahwa kalau orang kena COVID-19 itu paru-parunya cacat, saudaraku. Tapi ketika di CT scan kembali, ternyata paru-paru saya mengalami pemulihan sempurna. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tapi di tempat tidur di rumah sakit itu, Tuhan mengajari saya tentang apa? Tentang adanya kekekalan yang akan datang. Saya SMA IPA, bilangan berapapun dibagi tak terhingga sama dengan berapa? 0. Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan di muka bumi ini dan kekuatanmu, dibanding dengan kekekalan yang akan datang, sama dengan 0. Oh saudaraku, saya bertobat. Walaupun saya seorang pendeta, saya butuh bertobat. Dan saya berkata, ampuni saya Tuhan. Ajari saya untuk hidup melihat bahwa ada kekekalan di depan. Dan ajari saya supaya ketika saya melakukan apapun, saya berani mempertanggungjawabkan dalam kekekalan yang akan datang. Dan ajari saya supaya saya menghasilkan buah untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan boleh melihat kehidupan kekekalan yang tersedia di depan. Saya harus ingatkan kepada saudara, hidup dalam keseimbangan ini agar supaya semua kita berjalan dalam tujuan utama. Apa itu? Keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Imago Dei, Imago Christi. Jangan biarkan pengaruh dunia mulai melakukan pembelokan. Belajar firman, tekuni kebenaran firman Tuhan. Maka Anda akan berjalan dalam kebenaran setiap hari dan akan tetap teguh. Walaupun mungkin teman-teman menjauhi Anda, orang-orang lain menganggap Anda fanatik atau gila dan sebagainya, tetap teguh di dalam dasar kebenaran. Sebab kita harus menyenangkan Tuhan. Dan Kolose 4:23 berkata, segala yang kamu lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah penyembahan kita yang sejati. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita sebagai seorang suami, istri, anak-anak, sebagai seorang pelayan Tuhan, bisnismen atau apapun, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan itulah sebetulnya penyembahan kita yang sejati. Ingat, ada kekekalan yang semenunggu. Dan kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan dan menyenangkan Tuhan, maka saya percaya kita akan dibawa dalam kemuliaan kekal. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Ini doa saya kepada Anda semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Turunlah atas umatmu roh yang takut akan Tuhan. Roh yang lapar haus dan cinta akan Engkau. Turunlah dalam keseimbangan ini. Supaya tidak ada satu pun yang menyimpang ke kanan ke kiri. Tetapi membuat mereka berjalan dalam tujuan utama. Keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka berjalan makin lama makin kuat. Berjalan dari anugerah kepada anugerah. Dari iman kepada iman. Kemuliaan kepada kemuliaan. Pengurapan kepada pengurapan yang daripadamu. Berkat yang datang dari langit di atas. Dari bumi di bawah, dari samudera raya. Turun atas mereka. Dan mereka disebut sebagai putra-putri kerajaanmu. Yang menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir atas kehidupan Anda. Dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Wow, luar biasa firman Tuhan kali ini. Kita diingatkan untuk kita harus tetap seimbang dalam hidup ini. Kembali ke tujuan utama kita, yaitu hidup serupa dengan gambar Tuhan. Dan tidak terpengaruh oleh dunia ini, tidak terbelokkan ke kanan atau ke kiri, tetap pegang teguh akan firman Tuhan, maka sehari-hari kita akan hidup dalam kebenaran. Dan pada akhirnya kita akan hidup kekal bersama Bapa di surga. Haleluya. Betul, amin.
Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Roni untuk sharing di Midweek Online Service. Tuhan Yesus berkati Bapak dan keluarga dan terus maju dalam pelayanannya ya. Ya. Sampai ketemu di Midweek Online Service 2 minggu mendatang. Yes. Dan tetap update di YouTube channel Rayon Satu Day. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report dan itu pasti akan memberkati kita semua.